Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan para guru-guru kita yang kurang sehat, saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang berbaring sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan afiah dengan sempurna, khususnya Mukarram Ustaz Muhammad Fitriadi. Bihadiniyah wa ila hadrabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Imam Qutb Irsyad Abdul Haddad annallah darajati fil jannah idana marati muhsin fi din wal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu kita dapat melaksanakan sholat subuh sebagaimana biasa dalam berjamaah sekaligus mengikuti pengajian, yang mana ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita di alam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam menjalankan aktivitas perintahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab ini sebagaimana kita ketahui termasuk Syahrul Haram, ya, bulan yang istimewa. Salah satu bulan yang mulia adalah bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini termasuk yang dimaksud dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang istimewa, bulan mulia: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan ini yang terakhir nih, bulan Rajab yang kita berada di dalamnya. Di banyak karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan Rajab ini, maka hendaklah kita di bulan Rajab ini meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan amal baik kita, karena berbuat baik pada bulan Rajab ini pahalanya berlipat ganda karena keistimewaan bulan. Sebagaimana kita melakukan ibadah di saat-saat istimewa, seperti sholat di awal waktu, itu kan sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keriduan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat di awal waktu itu memiliki keistimewaan waktu yang sangat mulia. Atau misalnya waktu antara maghrib dengan isya, itu salah satu waktu yang mulia. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, jadi siapa orang yang sholat setelah ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala setimpal ibadah 12 tahun. Masya Allah. Ibadah 12 tahun, malam tahajud, siangnya puasa. Itu Allah berikan yang ibadah 12 tahun itu kepada orang yang menghidupkan waktu antara maghrib sampai dengan isya. Sholatnya ringan 6 rakaat, tapi balasannya bisa 12 tahun lamanya. Itu karena menunjukkan keistimewaan waktu. Sholat sunnah fajar sebelum subuh, ya, itu kan nggak berat, cuma 2 rakaat. Tapi balasannya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik lagi daripada dunia ini sama isi-isinya.
Ini dunia sama isi-isinya. Allah berikan sebagai bayaran buat orang yang qobliyah subuh. Allah merasa nggak pantas itu. Nggak cocok. Terlalu murah gitu. Bayar orang yang sampai bangun, maksain lagi tidur enak-enak. Dia harus dingin-dingin berwudu. Dia harus rintik-rintik ke masjid. Dia kemudian sholat sunnah fajar sebelum subuh. Untuk dibayar dunia sama isi-isinya, kata Allah, terlalu kecil. Terlalu murah. Terlalu nggak sepadan gitu. Maka lewat lisan nabinya dikatakan nanti balasannya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik lagi daripada dunia. Jadi besok di akhirat Pak, orang yang biasa qobliyah subuh sama yang kagak jauh banget, ketinggalannya jauh. Kenapa? Karena menunjukkan itu saat-saat istimewa. Kalau kita melakukan ta'abudiyah, ta'abud, ibadah kepada Allah SWT dengan apa yang diperintahkan Nabi itu sholat sunnah fajar, itu berarti mengamalkan satu amalan yang tepat, kondisi waktunya mulia. Nah begitu juga yang berkaitan dengan bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan tuh ya bulan Rajab itu ya melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Di antaranya yang dilakukan orang soleh itu kita membaca tasbih ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Jadi Pak, kalau kita nih orang awam, dalil kita apa yang dikerjakan orang soleh kita kerjain aja. Bab orang soleh juga boleh ngambil sumber-sumber amalia mereka dari sumbernya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kadang-kadang itu udah menjadi sanad estafet ya, karena dia melakukan itu karena gurunya lakukan itu. Gurunya lakukan itu karena gurunya lagi terus ke guru ya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuh orang-orang soleh ibaratnya mengada-ada amalan ini itu di bulan Rajab. Bukan, mereka ahli dalam ittiba kepada Nabi. Ya, mereka paham betul. Orang-orang soleh apalagi yang diberikan nur iman yang begitu terang, mereka bisa melihat. Seperti Imam Ghazali ya, Imam Ghazali kalau mau nulis hadis tuh di dalam kitab Ihya, dia mau tulis nih hadis, dia sorot dulu nih hadis, dia cermati dulu ada nurnya nggak nih hadis, ada, oh berarti emang benar nih ucapan Nabi. Meskipun di kalangan orang yang ahli mustalahul hadis, ini hadisnya dhaif nih, hadisnya lemah nih, hadisnya nggak kuat nih. Tapi kalau sekelas Imam Ghazali melihatnya bukan dari mata rantai sanad, bukan dari famor dari nur, ada nurnya enggak nih. Jadi karena dia punya nur iman, dia bisa melihat nih ungkapan ini ada cahayanya enggak. Kalau ungkapan orang-orang soleh saja bisa seperti nur mutiara, apalagi ucapan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Rajab ini Pak, bulan kita nanem ya. Jadi sukses kita atau kagaknya di bulan Ramadan tergantung tanaman kita sekarang nih bulan Rajab. Makanya kita berharap nih banyak nanam di sini. Ntar bulan Sya'ban waktunya nyiramnya dengan penuh kerinduan sama Ramadan. Jadi begitu masuk Sya'ban, semakin menggebu-gebu. Jadi jangan sampai kita Ramadan udah deket nggak ada iyeng, nggak ada rindu, nggak ada senang. Wah, itu alamat begitu kecilnya ya rasa penghormatan kepada bulan Ramadan. Sampai udah masuk Sya'ban pun dia belum ada tuh. Ada senang-senangnya, ada cinta-cintanya, ada rindu-rindunya. Tapi kalau orang soleh, jangankan bulan Sya'ban, bulan Rajab, wah udah nanam. Nabi kan sampai rindunya sama Ramadan, masuk awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Ya Allah,
berkahkan kami bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami bulan Ramadan. Berarti udah ada kepengen tuh. Udah ada kepengen ketemu sama Ramadan. Sampai berapa? Ya Allah, sampaiin umur saya ke Ramadan. Sampaiin umur saya ke Ramadan. Itu ada kerinduan. Makanya wajar kalau sampai Nabi katakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jannah. Siapa orang yang bergembira, senang masuknya Ramadan, dia senang. Allah haramkan jasadnya. Kenapa? Karena memang ada nur iman, kecintaan dengan bulan Ramadan untuk melakukan amal ibadah. Nah, untuk suksesnya Ramadan, para ulama itu ya bergiat dari bulan Rajab, dia udah tanamkan amaliyah. Di antaranya amal yang paling penting bulan Rajab adalah menanamkan taubat kepada Allah. Udah tinggalkan kesibukan-kesibukan maksiat, munkarat ya, berbuat zalim, berbuat dosa, tinggalkan di bulan Rajab, taubat kepada Allah. Karena pesan penting dalam Ashhurul Hurum adalah fala tadzlimu fihinna. Jangan kamu berbuat zalim di bulan Rajab, di bulan Ashhurum. Kita dilarang nih. Sampai dulu tradisinya orang Arab ya, kalau mereka masuk Ashhurum mereka nggak berani tuh melakukan peperangan, keributan, nggak berani, karena menghormati. Jadi semenjak belum datang Islam aja orang Arab sudah sampai-sampai kalau ada seseorang nih ya membunuh ayahnya, kemudian si pembunuh ini ditemukan di Ashhurul Haram, bulan mulia, bulan Rajab misalnya, itu mereka tunda yang namanya eksekusi ya, mereka tahan, nggak langsung melampiaskan, ya udah secepatnya keadilan ditegakkan, secepatnya eksekusi dilakukan. Enggak. Oh, ini Ashhurul, tunggu nanti. Karena penghormatannya kepada Ashhurul Haram, bulan Rajab. Jadi itu ya, dilarang kita di bulan Rajab ini melakukan kezaliman. Di antara kezaliman adalah di sini yaitu ya merugikan orang lain, melakukan penindasan, pemerasan ya pada orang lain, penipuan kepada orang lain. Sehingga pernah satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pasar. Begitu Nabi Muhammad SAW ke pasar, Nabi Muhammad melihat ya ada seseorang menjual makanan, gandum lah gitu ya. Begitu Nabi lihat nih gandum, Nabi ceblokin tangannya ke dalam ya, ke dalam tumpukan gandum. Set, begitu ditancepin tangan Nabi ke dalam gandum itu, dimasukin, tiba-tiba di dalam gandum itu terjadi tangan Nabi basah. Nabi bertanya, ya sahibat ta'am ma hadza? Ini kok basah, kenapa ini? Oh, kata dia, asabatus sama. Itu keujanan ya Rasulullah. Fala ja'altahu zahiran hatta yaran nas. Kenapa enggak taruh di atas biar orang tahu bahwa gandum ini basah? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu orang, ngelaguin orang, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami, kata Nabi. Ini peringatan keras. Nggak boleh ada tipu-tipuan. Kudu ditampakkan. Kalau memang barangnya kurang bagus, tunjukkan. Ini kurang bagus. Kalau masih mau minat juga ya silakan beli. Kalau enggak ya terserah, cari barang yang bagus. Jadi sampai di dalam etika berdagang kita nggak boleh nipu. Itu karena pendapatan keuntungan nggak seberapa, tapi meleburkan keberkahan. Karena itu jual beli misalnya, tipu menipu. Makanya sampai di dalam Islam itu Pak, ada yang namanya khiyar. Dalam pembelian itu ada khiyar namanya. Ya, ada 3 khiyar, 3 pilihan. Ini pembelian jadi apa enggaknya, itu dalam Islam diperbolehkan. Misal contoh begini, ada disebut namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah seseorang bisa membatalkan jual belinya selama dia belum bubar dari itu majelis akad jual beli. Meskipun mereka dua-duanya udah saling ya terima menerima. Yang tukang kain sudah menerima uang dari si pembeli, ya
Iya, si pembeli udah menerima kain dari si penjual. Tapi karena mungkin belum bubar, mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata misalnya ada sesuatu hal yang harus mereka batalkan, itu jual beli. Itu Islam masih membolehkan antara dua pihak itu selama belum berpisah. Dalam Islam begitu, ada apa namanya? Ada ketentuan seperti itu. Saking diberikannya ya keluasan di dalam memilih. Kalau sekarang kita kan baru tawar-tawar aja, jadi belum, nggak jadi udah ngamuk orang pasar. Wah, tawar-tawar dong, beli kagak, begitu. Tapi dalam Islam nggak begitu. Ada, misalnya saya jual sarung, tiba-tiba sarung yang saya udah jual, duit yang saya udah terima dari pembeli, tiba-tiba misalnya ada handphone bunyi, istri pesan, kain yang itu jangan dijual ya. Emang kenapa? Itu nanti kita buat kasih hadiah lah. Itu kan kain bagus, jangan dijual, buat kasih hadiah guru atau ulama. Waduh, ini kain udah dijual nih. Tapi emang pesannya begitu. Kita bilang sama si pembeli, bang, minta maaf ya, bahwa ini kain yang ini saya nggak berada jual. Itu masih diperbolehkan. Atau misalnya si pembelinya yang batalin. Ketika dia udah jadi beli sarung, tiba-tiba dia dapat telepon, jangan beli sarung dah. Buat keperluan yang lain aja, masih bisa dibatalin. Itu saja, saking untuk belajar lapang dada sesama muslim. Nah itu diantaranya itu. Ada khiyar aib. Khiyar aib itu artinya ketika kita bebelian, tiba-tiba sarung yang kita beli bolong. Kita balik lagi. Itu masih boleh. Ini maaf nih. Tiba-tiba saya lihat ini, ya ada aib nih, ada apa nih? Ada kerusakan. Bisa dipulangkan, ditukar yang baru, yang bagus, atau juga bisa dibatalkan. Itu namanya khiyar aib. Jadi ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ada lagi khiyar yang perjanjian. Ini saya beli sarung ini buat anak lagi pesantren, tapi kalau dia nggak cocok, saya pulangin lagi. Itu ada perjanjian begitu. Ketika nggak cocok, bisa dibatalin juga. Itu dalam hukum Islam muamalah seperti itu, Pak. Ya, jadi muamalah ini keterkaitan betul dengan syariat supaya benar-benar ya murni saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Enggak semata-mata mengambil keuntungan besar, semata-mata cari untung, semata-mata cari mazhab, enggak. Ada nilai ibadah juga di situ. Nah, itu di antaranya. Nah, di antara penipuan adalah memasukkan uang yang sobek. Ada orang kadang-kadang nukerin duit atau membeli sesuatu barang, uang yang sobeknya ditaruh di tengah. Digenapin, misalnya beri barang 1 juta. Ada 100.000 rupiah yang udah sobek, yang hilang separuh misalnya. Itu termasuk penipuan. Nah, di bulan Rajab seperti ini, yang begitu-begitu jangan dilakukan. Fala tadzlimu fihinna. Jangan kamu berbuat zalim. Jangan kamu berbuat jahat. Ya, idkhalud dirham az-zaif fid darhim al-jayyidah. Jadi nyelipin uang yang buruk ya di tengah-tengah uang yang bagus, yang mulus. Wa dzalika mimma la yajuzu, dan itu termasuk perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, ya, boleh tuh. Iya gitu. Itu yang begitu-gitunya, ya. Kemudian dikatakan di sini, di antara perkara yang harus kita jauhkan adalah wal yahdzar qulal hadri minal bai' ala bai' akhi wasyira ala syirai akhi. Dan di antara perkara yang mesti dia hindarkan adalah membeli barang yang sudah ditawar sama orang lain. Haram. Nggak boleh tuh. Ya, misal kita jual tanah. Jual tanah ini kita udah deal, cuma belum diterima aja sih, belum diterima uangnya. Tapi udah deal. Tanah 100 meter dengan harga misalnya berapa, kalau sekarang misalnya semeter 5 juta ya. Berarti 500 juta ada. Tiba-tiba ada orang beli, Pak, saya berani beli tanah Bapak ini dengan harga 800 juta. Wah, lumayan nih, 300 juta.
Itu haram, nggak boleh. Ya, termasuk kezoliman itu. Membeli barang ya kepada orang yang sudah tawar menawar, udah jadi aja. Tapi harganya belum serah terima, itu juga. Atau misalnya kita menjual barang yang harganya kita murahin daripada harga tetangga, itu juga zalim ya. Bensin ini sepanjang jalan Kampung Rawa nih bensin 10.000, dia jual 8.000 misalnya. Itu dengan tujuan untuk biar orang beli ke situ semua, termasuk kezaliman. Nah itu termasuk ya. Apalagi sampai Pak di sini aja Pak belanjanya. Itu berapa Pak itu sarung? Sarung itu BHS nih yang 1 juta. Nah BHS saya cuma 800 Pak kalau Pak. Jadi orang sampai pindah. Itu haram. Perbuatan kezaliman ya. Termasuk ya misalnya termasuk nilai kezaliman itu ya merebut karyawan. Kerja di situ berapa gajinya? Oh saya kerja di situ gajinya sebulan 5 juta. Ya udah kerja saja pindah 6 juta. Kamu ini kerjanya bagus, kerjanya disiplin, kerjanya ya etos kerjanya tinggi. Kalau kamu dibayar segitu nggak sesuai, kamu pindah aja mana? Itu termasuk tuh. Termasuk apa? Termasuk kezaliman, merebut karyawan orang, merebut ya anak buah orang. Itu termasuk kezaliman yang seperti itu wajib dihindarkan. Sebab apa? Nanti apabila kita menggunakan tenaganya yang menghasilkan uang yang kita peroleh jadi rusak kualitas halalnya. Ya, itu termasuk perbuatan yang zalim, kata Imamul Haddad begitu. Termasuk lagi ya perbuatan yang sangat dilarang adalah apa itu? Ya, menimbun makanan, menimbun barang-barang di saat tinggi. Dia ingin jual yang lebih tinggi lagi. Nah, ini banyak nih timbunan-timbunan tuh orang-orang yang suka menimbun. Dikatakan sama Nabi, man ihtakara ta'aman arba'ina lailah faqad bari'a minallah wa bari'allah min. Siapa orang yang menimbun makanan di saat orang lagi butuh, ditutup sama dia. Pengen dia jual nanti lebih mahal lagi dah. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Maka itu katanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertanggung jawab dengan keadaan. Allah lepaskan dirinya. Jadi semua kita ini orang dalam jaminan Allah Pak. Kehidupan kita selama kita nggak melakukan penimbunan seperti itu. Ya, itu termasuk kezaliman. Fala tadzlimu fihinna. Jangan kita ya zalim terlebih di bulan-bulan Ashhurul Hurum ini. Dikatakan di sini di antara yang termasuk ya kezaliman adalah muamalatur riba ya. Melakukan riba itu termasuk perbuatan kezaliman yang terbesar. Bahkan fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Ya, rentenir tuh yang suka keliling-keliling minjemin uang, datang sama istri-istri kita. Nah, biasanya kan datangnya sama istri kita, bukan sama kita. Kalau sama kita gedik langsung berga. Iya, tapi kadang-kadang istri ini perlu dididik juga ya. Kadang-kadang apa aja nggak pernah musyawarah, tertutup, tahu-tahu punya utang udah jutaan aja. Ya ilah. Berapa banyak orang sudah jual rumahnya, jual kendaraannya gara-gara seperti itu. Makanya kita bilangin istri-istri kita tuh kalau kudu hadir juga pengajian mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena itu termasuk yang dilarang. Meskipun yang tekun ibadah, kalau melakukan riba, waduh, ini musuh Allah dan musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya perkara-perkara yang sangat dilarang ya, sangat dilarang di dalam Islam yang kita lakukan itu. Termasuk di sini yang dilarang adalah ya apa itu? Melakukan perampasan, merampas. Pamin jihati akli amwan nas bil batil. Jami'u ma yakhul salatin adh-dhalama min amwal muslimin minal jabayat wal makus wal ashur wa ghairi dzalik wa dzalika muharramun syadidut tahrim. Ya.
Di antara kezaliman adalah di antara yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Pemerintah atau reman-reman, jatah reman gitu. Ini termasuk perkara yang haram ya. Iya. Pungutan-pungutan yang diambil secara kezaliman. Ya. Itu termasuk tuh. Bahkan di sini dikatakan wal ma'khudh minal harami sahad alladzi la syubhata fi. Itu mengambil dari perkara yang haram. Ya, seperti misalnya makas. Kalau makas ini bahasa kerennya mah pajak gitu ya. Pajak, makan, warung-warung warteg dipotong-potongin berapa persen, pengusaha-pengusaha kecil dipotong-potongin. Ini termasuk perkara-perkara yang merampas. La yadkhul jannata sahibu maksin, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang mengambil pajak, merampas hak orang secara kezaliman. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Atau mengambil dengan secara ya. Kalau cara kita yang terang-terangan yang merampas di jalan, perampok itu, begal, atau yang tersembunyi bisa copet-copet, itu perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Atau berkhianat dalam urusan amanat orang. Ya, amanat. Waduh, ini kalau kita kurang-kurang iman, jangan dah megang amat-amat keuangan. Kenapa? Khawatir nafsu kita besar. Makan harta titipan, harta amanat yang sekarang sudah menjadi kebiasaan, ya. Atau menggunting hak manusia, ya, dengan sumpah palsu. Bapak-bapak, telah ditemukan ya sebuah jam misalnya. Bagi yang merasa kehilangan silakan menghubungi pengurus masjid. Padahal dia bukan barang dia ngaku itu barang saya. Sampai sumpah-sumpah dia, demi Allah, demi Nabi Muhammad. Waduh, ini orang terlalu berani mengambil hak orang dengan sumpah palsu gitu. Untuk mendapatkan barang. Nah itu. Siapa ini yang kehilangan duit? Saya. Udah saya aja, padahal bukan duit dia. Itu termasuk perkara yang haram, yang dosa besar. Wa qad qala aslam man zalama qaida shibrin ar. Ya Allah, tawakahu min sab'i aradin. Siapa orang yang menggunting hak orang, mengambil hak orang, zolim kepada hak orang, meskipun cuma sekedar satu jengkal tanah, itu. Besok di hari kiamat katanya itu tanah yang 7 lapis ke bumi ke bawah, dipanggulin oleh Allah kepada pundak dia di hari kiamat. Itu mengambil hak orang, ya. Makanya Nabi katakan ittaquz zulma fa inna zulma dzulumat yaumal qiyamah. Hindari oleh kamu bentuk kezoliman, ngerugiin orang, nipu orang, karena sungguh kezoliman itu merupakan kegelapan-kegelapan yang terjadi pada hari kiamat. Nah, makanya sampai dikatakan kita nggak boleh itu sekecil apapun yang namanya merugikan orang lain. Sampai parkir sembarangan aja yang ibaratnya merugikan orang lain. Itu kita dilarang banget. Mengganggu lancarnya perjalanan orang, itu termasuk kategori kezaliman, ya. La'anallah as-sariq wa yasrikul baydah fatuqta yadu. Allah mengutuk orang yang suka mengambil hak orang lain. Ini termasuk kezaliman-kezaliman yang sangat dilarang di dalam Islam, ya, mengambil hak orang lain. Maka di bulan Rajab ini hendaklah kita bersihkan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada merugikan hak orang lain. Mudah-mudahan kita bisa terjaga daripada kezaliman, sehingga kezaliman-kezaliman yang dilakukan di Ashur ini bisa berakibat fatal nanti pas Ramadan. Iya. Jadi pas Ramadan pudar tuh cahaya iman. Cahaya imannya pudar. Makanya bulan Ramadan ini ulama menganjurkan kita untuk bertasbih, mensucikan Allah, biar Allah sucikan juga jiwa kita. Kita bertaubat, biar diterima taubat kita, diampuni dosa-dosa kita. Sehingga begitu datang Ramadan, nur iman itu terang. Sehingga semangat ibadah. Banyak orang bulan Ramadan ini ibadah tepar, Pak. Terawih baru 3 malam aja udah berek. Sekarang ini kita Ramadan, ya Allah, nggak kerasa dah Ramadan dah. Ya,
Ramadan kerasanya ini masjid kita malam cuma 3 malam doang. Seminggu udah paling bertahan. Udah 2 minggu ya orang lama lagi aja yang main. Orang baru tepar semua lewat semua. Baca Quran malam pertama malam seminggu. Kesono mah udah layan lagi aja. Itu kenapa? Karena nggak dipersiapkannya. Ya, karena nggak dipersiapkannya ibadah ya di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini bulan nanem. Sejauh mana nanemnya kita di bulan Rajab, sebanyak itu pula kita besok bakal panen di bulan Ramadan. Makanya Al-Habib Umar bin Hafid menekankan bulan Rajab ini adalah kesungguhan kita tobat kepada Allah. Berupaya dari lubuk hati kita pengen jadi orang baik, pengen jadi orang benar, pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang takwa kepada Allah. Kita tobat sore pagi istighfar minta ampun, ampunin dosa kami ya Rob yang lalu-lalu yang udah lewat. Kami beneran nih asli nih pengen Ramadan besok mah kudu beda dengan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu yang cuma sekedar kegiatan rutinitas ibadah tapi hampa dari makna, kosong dari ruh. Nah maka kalau kita pengen sukses ya di bulan Ramadan besok, ini Rajab nih, kita hidupin dengan kesungguhan taubat kepada Allah. Ya tubu ayuhan nas, bertobatlah wahai manusia. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian, maafin kesalahan kalian. Wa yadkhulum jannatin tajri min tahtil nahar. Allah bakal masukin ya orang-orang yang bertaubat ke Allah dengan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Ini adalah targhib dari Allah. Allah memberikan kegemaran kita untuk demen yang namanya taubat. Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah maha menerima taubat. Jadi jangan putus asa. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa kita kalau kita mau taubat. Minta ampun kepada Allah. Adakan bangun malam. Ya. Tiap malam Allah nawarin siapa yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai kita. Minta ampun kepada Allah SWT bulan Rajab. Ntar pas bulan Sya'ban masuk, siramin tuh. Tanaman-tanaman yang udah kita lakukan di bulan Rajab, kita tanam, kita siram. Biar segar, biar berkembang, biar besar. Yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikenal dengan syahrus solawat. Kalau Rajab ini dikenal dengan syahrul istighfar. Bulannya istighfar, minta ampun kepada Allah. Sementara bulan Sya'ban, syahrus solawat. Bulannya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Biar amal kita yang bulan Rajab ini berkembang besar, diterima adanya solawat. Makanya sebelum solawat istighfar dulu ya. Kita sore pagi mengucapkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dari lubuk hati kita minta Allah ampunan, minta kasih sayang Allah, biar Allah jaga kita dari maksiat. Allah marhamni bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, kasihlah sayang kepada kami agar kami bisa meninggalkan maksiat. Jadi orang yang dapat rahmat Allah, orang yang mampu meninggalkan maksiat. Terlebih di ashur kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ntar Sya'ban syahrus sholawat, bulannya sholawat. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun pada bulan Sya'ban, pada bulan Rawah. Makanya dikenal dengan syahri Rajab, syahrullah. Rajab bulannya Allah. Karena ini bulan Allah, Allah lagi ya membuka pintu taubat. Ayo kita taubat. Ayo kita minta ampun. Ntar Sya'ban syahri, bulannya aku, bulannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ntar wa Ramadan syahr umat, Ramadan bulan pesta pora dah umatku, memetik hasil tanaman di bulan Rajab yang udah dia siram di bulan Sya'ban. Ramadan dia panen. Semangat ibadahnya makin menggebu-gebu, kualitas ibadahnya makin naik. Kenapa? Karena itu hasil daripada persiapan. Jadi kalau ibadah nggak pakai persiapan susah juga ya, nggak bakal bisa bagus, nggak bakal bisa sempurna, nggak bakal bisa maksimal. Jadi memang setiap
ibadah yang kita lakukan itu, bahkan pekerjaan-pekerjaan kita pun harus ada yang namanya isti'dad. Ada namanya latihan-latihan. Ada orang mau bisa ceramah, latihan ceramah dulu. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi dulu. Mau bisa main bola, latihan dulu. Mau bisa main qasidah biar menang, latihan dulu. Ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan. Jadi kita Ramadan jangan nanti aja ibadah bulan Ramadan. Ramadan bukan waktunya kita ibadah. Ramadan waktunya kita panen. Yang kita udah tanamin sekarang. Kalau dadakan begitu, banyak yang bosan, banyak jenuh. Itu rasa bosan dan rasa jenuh karena tidak ada persiapan. Kayak orang sembahyang zuhur, Pak. Orang sembahyang zuhur kan Islam mengajarkan sebelum zuhur kita disuruh qailulah dulu, tidur. Biar ntar bangun zuhurnya semangat. Tapi kalau kagak ada persiapan tidur, nggak ada persiapan bersih, sembahyang zuhur di dalam sembahyang bisa diri bisa ngantuk sembahyang. Kapan kita mau concern sama Allah Ta'ala? Itulah maksudnya pentingnya kita persiapan. Makanya kita persiapan ya. Sekarang udah masuk bulan Rajab, udah dapat 8 hari. 9 hari Raja ya, 8 hari bulan Rajab ya, maka masih ada kesempatan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ucapin Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Sama-sama subhanallahil hayyil qayyum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subulas salam wa najjina minadh dhulumatin nur wa jannibna al fawahish ya rab ma dhahar minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ballaghna Ramadan wa anna ala siyam wal qiyam ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsani hal, sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra masaibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.